Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang inform consent. Sebelum perkenalkan, saya Laila Firdayanti dengan NIM B1A1231137. Saya Wermati Boru Padang dengan NIM B1A1231143. Saya Markus Dewan Makaung dengan NIM B1A1231141. Saya Nur Ramadhani Berutu dengan NIM B1A1231133. Saya Rafael Marulito Panggabean, NIM B1A1222104. Jadi baiklah teman-teman, kami di sini akan berdiskusi mengenai informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi. Jadi persetujuan tindakan kedokteran ini ada diatur di dalam 3 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan yang memberikan landasan mengenai kewajiban dokter yang harus memberikan persetujuan terhadap pasien yang akan diperiksa gitu. Kemudian Undang-Undang tentang praktik kedokteran itu juga memberikan dasar-dasar, namun secara eksplisit itu diatur di Permenkes. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 itu di situ detail menjelaskan mengenai apa itu persetujuan tindakan kedokteran. Mungkin pengertiannya bisa dijelaskan oleh teman kami Nike. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Nomor 3 Tahun 2008, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang dapat dilakukan oleh keluarga terdekat ataupun pasien setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dapat dilakukan terhadap pasien. Jadi menurut teman-teman semua sudah belajar nggak? Sudah pernah ini nggak belajar mengenai informed consent? Sudah loh. Jadi kalau informed consent ini bisa nggak secara lisan disampaikan atau harus tertulis sesuai dengan prosedur? Nah, berdasarkan pasal 3 bab 2 Permenkes ini, persetujuan itu dapat dilakukan dengan tertulis dan lisan. Nah, kalau tertulis itu dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus. Kalau lisan itu bisa dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju. Jadi yang memberikan persetujuan ini siapa-siapa saja yang boleh? Yang berhak memberikan persetujuan itu terdapat dalam pasal 13 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, persetujuan tindakan medis harus diberikan oleh pasien yang dianggap mampu atau kompeten atau oleh keluarga terdekatnya. Yang ayat kedua, dokter atau dokter gigi dapat menilai terlebih dahulu apakah pasien benar-benar mampu membuat keputusan sebelum tindakan dilakukan. Yang ayat ketiga, jika dokter ragu apakah persetujuan dari pasien atau keluarganya itu benar dan tidak dipaksakan, maka dokter boleh meminta persetujuan ulang. Jadi pertanyaannya, bagaimana contohnya jika anak-anak nih dibawa ke rumah sakit gitu kan, tapi dia anak-anak kemudian atau enggak yang orang yang nggak sadar gitu? Nah, kalau anak-anak itu bisa diwakilkan oleh orang tua mereka atau yang mengantarkan ke rumah sakit itu persetujuan. Jadi mungkin kalau saya nih contohnya bisa nggak menolak persetujuan ini? Contohnya kalau nggak sesuai atau saya takut, contohnya karena tindakannya harus begini, bisa nggak ditolak? Itu bisa dari Permenkes pasal 16 itu penolakan tindakan kedokteran bisa ditolak jika keluarga atau pasien telah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan. Ini juga dilakukan secara tertulis. Kemudian jika nanti ada berakibat yang fatal atau merugikan pihak medis, itu ditanggung sendiri oleh pasien. Dan penolakan ini juga tidak memutuskan hubungan antara dokter dan pasien. Jadi kalau mengenai penyakit yang berisiko tinggi kan biasanya pasiennya kan nggak bisa ngomong atau apa segala macam, itu gimana? Nah, kalau untuk yang berisiko tinggi itu bisa dilakukan dengan tertulis. Nah, jadi itu bisa untuk dilakukan tertulis karena ya pasiennya bisa Harus jelas gitu ya? ya, Karena kalau lisan nanti ada hal-hal yang mungkin ada risikonya, jadi biar untuk menghindarkan kelalaian bisa. Berarti kalau dia berbentuk tulisan itu ada kemungkinan perubahan. Kalau tulisan kan udah jelas kan. Kalau mana di tulisan itu sih pembuktian aja sih yang susah. juga. Kalau nggak salah saya juga pernah baca bahwa kalau
walaupun udah ada persetujuan gitu, jadi dia tidak menggugurkan kelalaian si dokter. Contohnya ini sudah setuju bahwasanya tindakannya harus begini. Cuman dalam waktu tindakan atau operasi dokternya lalai, itu tetap bisa dihukum jadi apa namanya, malapraktik gitu. Oh iya, bisa sih. Jadi mungkin cukup sampai situ aja lah ya. Ya. Jadi saya menyimpulkan dari pembahasan kita tadi bahwasanya memang informan konsen itu kita sebagai pasien itu kita perlu mengetahuinya, karena banyak persoalan-persoalan nanti yang disebabkan oleh persetujuan ini. Gimana nanti contohnya kalau ada malah praktek atau nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi kita perlu memahami apa saja, siapa saja yang memberikan persetujuan, itu harus tertulis. Itu sangat penting kita ketahui. Demikian. Mungkin segitu saja diskusi kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.